Senang sekali hari ini saya kebetulan bersama dengan kehadiran tamu saya yang sangat luar biasa hari ini, luar biasa Pak Pendeta Ferry Lembong, dan beliau adalah salah satu pelayan yang sangat luar biasa, dahsyat banget pelayanannya, terus penginjilannya, bahkan beberapa kota besar di seluruh Indonesia, bahkan dunia, pernah Amerika, pernah di Australia. Pengalaman beliau adalah menjadi pembelajaran yang buat generasi muda, karena dengan usia senior beliau tetap semangat untuk bisa menginjil, bahkan mengedukasi. Dia bilang, Tuhan bilang pergilah kepada seluruh bangsa, ajar mereka untuk melakukan tetap aku menyertai engkau selama-lamanya. Itu yang beliau lakukan, amanat agung. Nah, itu hari ini saya belajar, dan hari ini beliau memberikan buku tentang pembaptisan Kristen dan tanya jawab. Nah, ini beliau sendiri yang buat buku, dan dia hari ini beliau kasih buku ke saya dan saya baca gitu. Dan untuk lebih oke-nya, lebih luar biasanya dahsyat, sebelum kita mulai Pak Pendeta, bawa kita dalam doa, boleh nggak? Kami percaya pertemuan kami dengan semua pemirsa adalah kehendak Tuhan. Amin. Roh Kudus pimpin kami sehingga berkat besar kami dapat lewat penerungan akan Alkitab hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, pagi ini benar-benar saya judul pembaptisan. Saya sih kenapa sih orang Kristen harus baptis, ya kan? Satu, biasanya orang Kristen itu setelah bertobat, ya, setelah bertobat, tahap kedua adalah pembaptisan. Saya sangat tertarik pembaptisan itu apa sih? Nah, ada beberapa judul di sini yang saya lihat ya, dari judulnya itu. Salah satunya adalah di daftar isi ya. Hanya berdasarkan Alkitab, pembaptis menurut kamus Alkitab, pembaptis menurut dosen sejarah gereja, dan itu banyak hal. Tapi saya mau ingin bahas hari ini adalah pembaptisan menurut kamus Alkitab. Ya, topik ini di nomor berapa ya? Nomor 2 ya kan. Jadi saya buka. Aku mau ingin tanya ke Bapak tuh, kenapa sih Bapak kayak seperti itu, Pak Pendeta? Ya, terima kasih. Jadi kita kalau bicara kekristenan dasarnya Alkitab. Ya, doktrin dogma kita singkirkan dulu supaya kita dapat yang murni. Jadi nggak ada kata Indonesia baptisan, nggak ada. Nah, kalau gitu dia dari bahasa apa? Dia dari bahasa Yunani, baptizo. Itu artinya tenggelamkanlah mereka. Ya. Jadi sebenarnya Matius pasal 28 itu jadikan semua bangsa itu dan baptislah mereka, itu artinya masukkanlah mereka ke dalam anak. Sehingga mereka dikuasai anak. Baptislah mereka dalam nama Bapa, masukkan mereka dalam Bapa, Ya. masukkanlah mereka dalam anak, dan masukkan mereka dalam Roh Kudus. Jadi kita masuk ke Allah Tritunggal itu artinya baptis. Masukkan ke dalam. Ke dalam itu ya semua masuk, nggak bilang tangan tinggal di atas kepala, semua ya. Nah, itu dengan kata lain artinya selam. Jadi kalau kita bilang masukkan ini ke dalam air, ya semua masuk. Itu baptizo. Nah, kalau kita percik ada bahasanya rantiso. Ya. Nah, di Matius pasal 28 nggak dibilang rantiso lah mereka. Nggak ada. Ya adalah baptizo lah, artinya jadi kita itu di bersama, berarti kita masuk dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh. Dan kita masuk itu kita dikuasai oleh Bapa, Anak, dan Roh. Ya, itu bahasa lain itu kita dilahirkan kembali. Itu artinya baptiso. Jadi itulah paling prinsip. Ya, nanti dalam kamus Alkitab itu semua akan menjelaskan kalau dari denominasi manapun, kalau dia objektif, dia tidak mementingkan dogma, tapi sesuai Alkitab, pasti dia akan katakan bahwa baptisan itu ditenggelamkan, dimasukkan, dan sebagainya. Tidak ada gitu. Alasan dia baptis itu apa sih, Pak? Yang mendasar sekali. Alasan jadi orang bertobat, setelah itu baptis itu apa sih alasannya? Jadi baptis itu melambangkan. Oh, gitu. Nah, melambangkan keikutsertaan kita kepada Tuhan Yesus. Jadi baptisan itu sambutan atas Injil. Oke. Jadi kita diberitakan Injil. Kamu tidak mungkin masuk surga. Semua perbuatan baik itu nggak ada artinya, menjijikkan. Ya. Kamu mau kasih persembahan semua nggak ada ini, semua itu Tuhan yang punya. Ya. Yang Tuhan mau dari kita apa? Hati. Oke?
Nah, jadi kita terima Injil. Tidak ada jalan keselamatan lain. Orang hanya selamat kalau ada pengorbanan darah. Itu prinsip Alkitab. Tidak ada pengorbanan darah, tidak ada keselamatan. Sebenarnya Adam dan Hawa harus mati. Katakan mereka bertobat, Tuhan kami menyesal, kami tidak mau bikin lagi. Oke, tapi tetap harus ada yang dikorbankan. Nah, maka di Taman Eden itu baju dari Adam dan Hawa diganti dari daun-daun dengan kulit hewan. Oke? Nah, jadi pada waktu Injil diberitakan, apa sambutan kita? Kita dibaptis. Apa teh? Kita menyerahkan diri sebetulnya kepada Tuhan Yesus. Kita dibaptis itu ditenggelamkan, kita mati ikut bersama Yesus. Kita dikubur bersama Yesus. Kita bangkit bersama Yesus. Kita dilahirkan kembali dari roh. Ya, apa yang dilahirkan? Roh kita baru. Jiwanya masih lama. Tubuhnya masih lama. Jadi kita masih ada kelakuan brengsek dan sebagainya. Nah, itu proses. Tapi secara inti kita sudah di roh kita sudah dapat roh yang baru yang sudah keluar. Jadi kalau hari ini kita dibaptis, mati, masuk surga. Karena tapi kalau kita hidup, kita harus proses pertumbuhan rohani, pikiran, perasaan, perbuatan kita. Jadi orang Kristen di dunia ini masih sakit, masih. Nanti tubuh yang mulia nanti di surga. Orang Kristen kelakuannya masih ada brengsek-brengsek, masih karena dia lagi diproses. Kesempurnaan pikiran prosesnya nanti. Jadi dengar ya, baptis itu artinya kita menyambut Injil. Injil disambut dengan baptisan. Kita menyerahkan diri kita ikut Yesus, dia menderita, dia dibunuh mati, dikubur, dan kita bangkit. Dan ujung-ujungnya nanti kita naik ke surga bersama Yesus. Begitu Pak. Terus ini tentang ini Pak. Di sini ada di UPI kedua itu baptisan dalam perjanjian lama, terus baptisan dalam perjanjian baru. Apa sih perbedaannya? Ya, jadi baptisan dalam perjanjian lama dilambangkan pada waktu orang Israel keluar dari Mesir. Kan dia keluar dari Mesir kan mau dibunuh sama Firaun, lalu mereka menyeberangi sungai kan. Nah, mereka ditutup oleh air. Lalu mereka tiang awan tiang api. Tiang awan tiang api itu Roh Kudus. Oke? Jadi mereka ditutup oleh air. Nah, baptisan Kristen itu juga begitu. Kita masuk dalam air, lalu Roh Kudus turun. Jadi orang Kristen itu seperti perjanjian lama, kita keluar dari perbudakan bermisir, kita meninggalkan manusia lama, ya, kita masih lama, kita dikubur, air lambangnya. Nah, waktu Yesus dibaptis kan begitu, kan? Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, begitu dia keluar dari air, pasti bukan percik ya kalau keluar dari air. Langit terbuka, lalu terdengar suara dari sorga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Sebenarnya ada tanda yang lebih hebat dari Kejadian pasal 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi keadaannya masih kacau balau. Air menutupi segala sesuatu. Roh Allah melayang-layang. Lalu Allah mengatakan jadilah terang. Itu lagi pembaptisan. Jadi pembaptisan itu sebenarnya proses kreatif menciptakan langit dan bumi yang baru. Jadi Kejadian pasal 1 itu, ya saya ulangi ya, pada mulanya bumi kacau balau, ini dosa, air menutupi mana-mana, kematian, lalu langit terbuka, roh Allah melayang-layang, Roh Kudus, langit terbuka, jadilah tanah sebagainya. Ini diulangi dalam pembaptisan Yesus. Yesus dibaptis masuk dalam air, dia keluar dalam dipenuhi oleh air, langit terbuka, terdengar suara, inilah anakku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Kejadian 1 dengan baptisan, jadi baptisan itu sudah dilambangkan bukan cuma dari Mesir, dari Kejadian pasal 1. Jadi kalau kita mau pembaharuan diri, kelahiran kembali yang radikal, dari neraka masuk surga, jalan keluarnya baptisan. Nah, itu dilambangkan. Tapi intinya roh kita baru, hati kita baru, ya. Nah, jadi pada waktu pada waktu ini kan Yohanes kan kakak sepupu, Yesus kan adik. Yesus datang, baptis ya orangnya, baptis. Beta juga orang Israel, beta baptis. Yohanes tahu siapa ini. Jangan gitu adik. Beta pengen ada pun sepatutnya beta selayak, ya kagak bisa. Enggak. Kita harus memenuhi seluruh kehendak Allah. Yesus harus dibaptis? Tidak. Yesus
Tapi karena dia mau tanggung dosa manusia, dia menjadikan diri berdosa. Taat ya. Dia taat. Dia taat. Jadi, jangan. Nah, waktu dia taat, apa yang terjadi? Langit terbuka. Inilah anakku yang kukasih kepadanya. Jadi, walaupun baptisan itu salah satu bagian dari Kristenan, tapi kita harus menaati seluruh kehendak Allah. Wow. Tidak boleh pilih-pilih. Wow, luar biasa. Apakah saudara ingin menjadi anak yang kukasih kepada yang berkenan? Baptis. Oke Bapak, ini mungkin topik yang ada yang ketiga ini saya akan bertanya, apa sih Bapak perbedaan baptis parsis? Ya, saya dulu di gereja dulu, saya gereja parsis, setelah itu saya di baptis Islam. Apa perbedaannya Pak di sini? Memang perbedaan, dan seorang Kristen wajib pilih yang mana Pak, supaya yang berkenan kepada Allah. Betul. Nah, Perjanjian lama atau perjanjian baru, yang penting benar di menggenapi perjanjian lama itu apa? Apakah baptis persik atau baptis Islam? jadi baptis Islam itu perjanjian lama, kejadian pasal 1. Ya. Baptis Islam juga perjanjian baru. Ya. Nah, itu baptis Islam. Nah, jadi begini saudara. Baptis Islam. Ada orang berkata pada saya, Pak Lembong, yang penting hati. Ya. Yang penting hati. Itu kan baptisan cuma lambang. Ya? Saya bilang bagus. Kamu tahu apa lambang negara Indonesia? Kamu tahu apa hatinya? Pancasila. Hati Indonesia Pancasila. Pancasila lahir dari Ende loh, hati-hati. Saya orang Ende. Terus Ya. apa lambangnya Ya. Pancasila? Garuda Pancasila. Itu Garuda Pancasila, dia burung Garuda begini, kepalanya menghadap kemana? Ya. Menghadap kanan. Ke kanan. Ya, Hari ini kamu kasih menghadap kiri, salah. itu polisi langkap. Ya. Ini keputusan 250 juta penting. Ya. Ini keputusan MPN. Kan aku hatinya Pancasila, beda aja dadaku Pancasila. Nggak bisa. Ya. Hah? Sebab ini lambang negara suci. Iya. Sudah ada perjanjian. Iya. Ya, ya. Kenapa kasihan Pak? Dia sudah 70 tahun capek ke kanan, Ya. kasih ke kiri. Kan cuma lambang doang. Tapi jangan main-main. Lambang itu punya arti. Apa baptisan? Baptisan artinya kita dilahirkan kembali. Nah, tadi yang baptis Islam dan baptis ini Bapak mungkin luruskan dulu, apa persiskan itu apa kehendak Tuhan, apakah tidak atau apa? Ya, jadi begini. Kita mesti Kalau kita disuruh pilih, saudara, mana enak, percik atau selam? Ya. Saya nggak beli selam, saya nggak beli. Paling enak pakai pipet ditetes. Ya. Jadi make up nggak rusak. Ya. Kalau kita baptis percik juga make up rusak kan? Ya. Ini kalau suruh pilih. Kenapa di gurun pasir Tuhan Yesus suruh baptis Islam? Susah air. Ya. Susah air. Kalau di Indonesia masih oke. Kenapa? Karena ini melambangkan mati dan dikubur bangkit bersama Yesus. Percik tidak melambangkan apa-apa. Oke, karena ketaatan Yesus terhadap Firman Tuhan. Kita harus taat kepada seluruh. Ya. Kamu boleh pilih-pilih. Dahsyat. Kamu boleh pilih. Keren banget ini. Ya. Terus ada lagi yang saya tertarik, ini kalau saya bahas ini mungkin tidak akan bakal habis Pak Pendeta. Memang luar biasa, saya terima kasih buku ini. Amin. Menjadi pedoman saya. Ini tanya jawab untuk apa ya? Tanya jawab apa ya Pak Pendeta ini? Saya jawab dua hal yang paling penting. Oh, itu kan orang yang di samping Tuhan Yesus yang bertobat kan? Dia nggak dibaptis. Ya. Dia bilang, Tuhan Yesus akan masuk surga. Ya. Oh, jadi kamu mau seperti orang yang bertobat? Oleh, salib. Boleh kami salib. Oke? Pak Lembong, mana Bapak pilih? Orang Kristen baptis Islam, kelakuan tidak bagus. Baptis percik, kelakuan bagus. Ya. Pilih mana? Baptis Islam, Kelakuan sengbal. ya, Sengbay. ya, kacau. Ngana kacau. Kacau. Baptis percik, kelakuan bagus sesuai firman. Saya nggak pilih dua-dua. Saya pilih yang ketiga. Baptis Islam, kelakuan bagus. Oh Tuhan, terima kasih. Haleluya. Dahsyat. Iya. Terus kita harus ada pilihan Pak itu. Iya. Hidup itu harus pilihan Pak. Iya. Saudara tanya sama saya, Pak Lembong, itu orang-orang yang dibaptis percik, kelakuan bagus, malah surga atau enggak? Saya tidak tahu. Ya. Itu orang yang baptis percik, masuk surga. Yang menyelamatkan kita iman. Amin. Baptis itu lambang. Tapi kata Yesus, kita harus taat kepada seluruh kehendak Allah. Kita harus beriman,
dan kita harus praktek nambahnya. Pada waktu, nah itu pada waktu kita baptis, iman menjadi perbuatan. Amin. Iman menjadi perbuatan. Jadi maaf saudara, ada banyak orang ketika jadi baptis, kok jahat itu. Wow, jahat. Nah, ada ini tadi ya, satu paket yang tidak bisa dipisahkan itu pertobatan, pembaptisan dan terima Roh Kudus. Ya, betul, itu dia, berikutnya betul. kita terima Roh. Ya. Dan ini begitu pentingnya pembaptisan, itu bukti bahwa kita melakukan pertobatan. Betul. Kalau orang bertobat 90 derajat, setelah itu bukti dia bertobat adalah cuci ya. Ya. Sesuatu yang kotor dicuci ya Pak. Betul. Manusia lama dibakar. Ya. Dan akan Tuhan siapkan untuk berikan hati yang baru karena bukti cuci tadi ya. Ya, betul. Benar ya Pak Pendeta? Betul. Jadi itu kita upacara baptis itu kita lagi bikin proklamasi. Oke. Saya meninggalkan manusia lama saya. Oke. Saya mau ikut Yesus mulai sekarang. Oke. Saya akan ikut salib misal. Itu proklamasi. Hmm. Makanya orang lu baptis. Habis itu dibunuh, dipotong leher. Dia masuk surga. Mati adalah keuntungan hidup bagi Kristus. Iya, iya, iya. Jadi gara-gara kita dibaptis, kita dikeluarkan dari gereja, dari benci orang, masih kecil. Iya. Dulu gereja mula-mula, baptis, dibuang sama keluarga. Oh, dulu gereja mula-mula bicara tentang baptis, mereka Tuhan akan tambah di Kisah Rasul 2 ya. Iya, kan mereka baptis kan di sungai, semua orang tahu. Oh, si Hans sudah baptis, buang, harta nggak dapat. Oke. Karena keselamatan jauh lebih berharga. Amin. Dan semua harta dibuka di jabatan, bahkan dari anak kita, dari orang tua kita. Oke. Luar biasa Pak Pendeta. Dahsyat. Wah, dahsyat ya. Buku ini sudah berapa lama Pak Pendeta buat? Itu kira-kira tahun 95. Sorry, waktu Pak Pendeta ini perenungan buat buku ini kapan? Sejak kapan dan perjalanan penginjilan Bapak Pendeta atau waktu Pak Pendeta merintis gereja? Ya. Jadi saya berubah pemahaman tentang apa itu baptisan itu tahun 87. Saya juga dulu baptis. Saya berubah, terus saya merenung. Oke. Lalu saya bikin buku ini. Apakah lalu saya menjauh dari teman-teman yang baptis bersih? Enggak. Iya. Sebab maaf, kita diselamatkan karena apa? Maaf ya, dengan baik-baik. Bukan karena baptisan. Kita diselamatkan karena iman. Amin. Jadi percuma saudara baptis tapi kelakuan jelek. Percuma saudara baptis tapi tidak taat sama Yesus. Kelakuan tidak baik tadi itu masalah hati ya. Iya. Masalah hati, motivasi Iya. apa ya. Jadi artinya ini kan begini, kita jadi baik, kelakuan tidak sempurna. Oke. Tapi tiap hari kita bertumbuh. Oke. Itu cek bahwa kita mengikuti Yesus. Oke. Jadi bertumbuh dari satu demi satu. Kalau kita bertobat hari ini, kelakuan kita masih rusak. Atau gini Pak Pendeta, mereka hidup dalam selalu hidup dalam hadirat Tuhan. Ya, Atau apa ya, bicara tentang kelakuan tidak baik kan ada banyak versi. Betul. Gue jahat dengan orang aja sesudah tidak benar. Betul. Seorang apa yang jahat membunuh orang juga tidak Betul. bagus. Yang dimaksudnya kelakuan tidak bagus apa? Begini, kita tidak taat pada firman. Oh ya, tidak taat saja bersalah ya. Itu intinya. Jadi begitu kita ikut Yesus, kita taat sama Tuhan. Hai orang kaya, jual semua harta, baik pada orang miskin, ikut aku. Itu kita taat. Iya. Tapi perintah itu kan beda-beda sama orang. 4 istri, disayang 3, 1. Nah, itu kita mulai taat. Jadi kita mulai taat satu-satu. Nah, tapi kita sudah tekad. Pokoknya Tuhan kasih pencerahan ini dosa, kita tinggalkan. Hari berikut apalagi dosa yang kita mau Oh tinggalkan. Tuhan bukakan terus tiap hari dalam kehidupan kita. Satu demi satu kan. Nggak mungkin kita sekaligus bertobat. Nah, ada hal pun itu kan diuji. Tidak sekaligus dia sempurna. Oke, dia bertobat. Nah. Setelah dia terima Roh Kudus, no. Dia baptis. Biasanya banyak orang dibaptis. Setelah baptis itu mereka menganggap bahwa gue melakukan jahat atau apapun. Iya. Yang penting gue tetap sudah baptis, saya terima Tuhan Yesus. Ya. Apakah benar atau Ya, salah? dan begitu kita ikut Tuhan Yesus, kita dipimpin Roh Kudus. Oke. Nah, maaf. Yang nomor 1 pimpin Roh Kudus, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi pada waktu saudara dibaptis Roh Kudus, saudara akan menjadi saksi Yesus. Oke, ini baptis Islam. Setelah itu baptis Roh Kudus ada satu prosesi yang berbeda ya. Bisa berbeda, bisa sekaligus. Oke, sorry. Saya dulu saya diinjilin, saya diinjilin. Setelah itu saya mengerti apa yang harus saya lakukan. Oke. Saya bertobat sungguh-sungguh. Oke. Nah, waktu sungguh-sungguh
pendeta saya dulu Nah. ajarkan saya untuk bisa baptis. Roh Kudus. Pembaptisan ini pembaptisan Islam. Oke. Dulu kan Islam, ya. gereja saya dulu tuh Islam. Setelah itu saya terima Roh Kudus. Nah, Ya. ini masalah nih Pak Pendeta. Ya. Ketika mereka sudah terima Roh Kudus, Ya. ini pembentukan karakter ini Ya, benar. yang orang bilang bahwa dia harus instan dan langsung jadi pendeta atau apa, tapi Ya. mereka tidak melewati pemuritan. Masalah nggak di pembaptisan nanti? Jadi begini, pada waktu kita ikut Yesus, Ah, ah. kita mendapat status sebagai anak Allah. Oke. Kedua, kita harus bertumbuh secara rohani. Ah. Dan yang ketiga, kita harus bersaksi. Mm-mm. Jadi ini tiga hal yang sekali jalan, three in one. Oke. Baptis mereka dalam nama Bapa. Putra. Jadi saya patut dibaptis dalam nama Bapa, kita masuk keluarga Allah. Mm-mm. Dalam nama Anak, kita terima keselamatan. Dalam nama Roh Kudus, berarti kita dipimpin oleh Roh Kudus. Oke. Begitu kita keluar, kita sudah hidup lagi. Oke. Kita sudah punya Roh Allah. Ya. Nah, jiwa kita harus diperbaiki. Itu namanya pertumbuhan rohani. Bertobat tiap hari, Oke. berbahagia tiap hari. Oke. Dan ketiga, bersaksi. Oke. Jadi kita punya karakter penuh, kita bersaksi. Pokoknya begitu kita bertobat, Yesus segalanya. Jadi kita nggak bisa tiap hari tidak sebut Yesus. Oke. Ketemu orang sakit, Berarti Yesus adalah segalanya. dia segalanya. Dia membuat orang lemah jadi kuat ya. Nah, makanya saya paling senang lagu Kaulah segalanya Dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itulah diriku. Oh, luar biasa, keren besar. Saya biasa lihat ya Pak Pendeta, Nah. teman-teman saya, Ya. orang-orang yang melayani di gereja Ya. biasanya mereka melakukan rutinitas. Oke. Menurut Pak Pendeta, ketika mereka lakukan pertama pertobatan, Ya, pembaptisan, ya, terus menerima Roh Kudus. Ya. Ini mereka sudah melakukan, tetapi ketika mereka melakukan pelayanan, satu poin mereka menjadi pemimpin ini. ya, Tadi Pak Pendeta bilang proses ya. ya, Proses ini setiap orang itu berbeda. Betul. Satu gereja dengan gereja lain. betul. Nah, terus yang kedua kelakuan yang tidak bagus tadi menurut Pak Pendeta, Ya. apakah terjadi nggak di hamba-hamba Tuhan atau penginjil atau apapun yang Pak Pendeta secara keseluruhan lihat? Ya. Nah, kita harus samakan dulu. Ya. Apakah seorang pendeta sudah benar semua pikirannya, Ya, atau penginjil itu sudah benar semua ketika mereka melakukan tiga hal tadi? ya. Menurut Pak Pendeta gimana, Pak? Pendeta yang sekarang fenomenal, mereka klaim satu sama lain, Ya. menghakimi orang. Ya. Bahkan mereka ketika saya lihat orang itu buat saya tidak bertumbuh. Bapak tuh Ya. sudah ikut gereja sudah begitu besar, pertumbuhannya luar biasa secara rohani, orang ikut kamu apa yang cerita. Tapi statement di media sosial itu begitu menghakimi orang. Apakah menurut pendeta itu bagus nggak? Ya, jadi kan pertama begini. Ya. Pertama kita itu pada waktu kita lahir baru, kita akan mensegala-galakan firman Tuhan. Oke. Ya kan? Jadi pasti Alkitab itu sudah makan setiap hari. Bukan buku teologi, bukan buku-buku yang bagus. Alkitab, firman yang hidup. Ya. Itu menjadi rema pribadi. Amin. Banyak kesalahan kita renungkan renungan orang lain. Oke. Satu. Kedua, karakter kita bertumbuh. Amin. Ya, seperti saya. Saya ini hemat kok. Tapi hemat dengan pelit beda tipis kok. Ternyata saya pelit. Isi saya itu sosial. Tapi sosial dengan royal beda. Beda. Royal itu uang dapur kepake, saya diminta. Nah, ini kita harus introspeksi, kita bertumbuh. Yang ketiga, kita menginjil. Kalau kita bikin tiga hal ini, kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Karakter kita sedikit demi sedikit berubah. Melakukan amanat agung tadi Ya, menginjil. Aman. Wow, dahsyat. Kalau soalnya ada pendeta nggak benar, pasti dia kecolongan di tiga hal ini. Pasti dia kecolongan. Aku jadi biasanya kalau orang di gereja atau bukan jemaat, gue jadi jemaat biasa aja Pak, nggak usah pendeta. Apakah benar ya Pak pendeta? Karena dia tidak terima pertobatan, di pool juga nggak aktif, dia mau pengen jemaat biasa, nggak usah ganggu orang punya hidup lah. Kalau misalnya nginjil, ngapain sih orang bisa kayak gitu-gitu maksa orang berubah gitu? Apakah menurut pendeta? Jadi begini, kekristenan itu bukan masalah pribadi, juga masalah komunitas. Jadi bilang, Bukan jabatan juga ya Pak pendeta? Ya. pertobatan pribadi. Oke. Tapi aku akan mendirikan jemaatku. Tadi kita harus dalam jemaat. Oke. Saudara perang sendiri habis. Dan kita perang sebagai jemaat. Gereja itu satu-satunya pilihan. Tidak ada pilihan lain.
Plan A, nggak ada plan B. Oke. Tuhan bekerja lewat gereja, titik. Oke. Jadi kalau gereja ini benar, Tuhan akan bikin gereja ini. Gereja ini benar, Tuhan bikin jemaat ini. Tuhan tinggalkan, Tuhan bergerak cepat. Oke. Wow, dahsyat. Nah, kembali lagi ke buku ini tadi, Pak Ya. Pendeta. Nah, terakhir aku mau lihat ini, selama ada buku ini, Ya. yang Pak Pendeta berikan buku ini, penginjilan Pak Pendeta beberapa wilayah yang Pak Pendeta dekati dan Ya. sebagai misi penginjilan Pak Ya. Pendeta. Misalnya di mana Pak Pendeta? Ya. Kayak Amerika atau Australia kah? Kemana Ya. kah Pak Pendeta melakukan penginjilan itu? Ya, ini buku ini murid saya 25 tahun lalu minta kirim lagi. Dia minta kirim di Thailand. Mas Lembong, masih ada buku baptisan Bapak Kristen yang warna hijau itu. Ya. Dia punya hilang. Saya bilang saya tidak dapat, saya kirim. Dia bilang ini buku legenda Pak. Ada kekuasaan. Oke? Nah, bicara soal penginjilan. Kenapa kita tidak menginjil? Karena kita tidak diajar menginjil. Karena kita tidak mau satukan penginjil. Nah, itu fatal. Karena penginjilan itu inti kekristenan. Yang lain ini semua kulit, doa, penyembahan, semua ini cuma kulit. Kalau penginjilan nggak ada, dia kosong. Tidak ada jemaat di sana, tidak ada pertumbuhan rohani ketika tidak ada penginjilan. Ya, jadi kita bertumbuh rohani, tapi nggak menginjil, itu kosong. Dia bilang pergilah jadi semua bangsa Ya. itu ajar mereka segala sesuatu firman Tuhan atau apa nih kelakuan Jadi akan sesuatu itu pertumbuhan rohani. Oke. Ya kan kita jadi istri mulai koreksi kita, suami mau. Jadi orang-orang lain itu jadi cermin kita. Kita tahu apa yang kita salah. Wow. Tapi yang paling keren itu Alkitab. Ya saudara harus dapat firman pribadi. Setiap orang harus dapat firman pribadi. Jadi saudara jangan tergantung pada renungan orang lain. Oke. Tiap kali buka. Boleh baca buku teologi ya, tapi tiap hari ini. Saya punya orang tua rohani pendeta Dr. Hersi. Tuhan bilang gitu, Injil dan kekuatan alam yang setiap orang percaya. Ya. Kekuatan ya. Ya. Dia bilang iman di Roma 10 ayat 17 dia bilang iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Betul. Apakah benar ya Pak Pendeta? Oh iya. Maaf, saya pernah ke satu negara Asia Tenggara, saya sebut namanya, negara syariah, di mana di situ menginjil itu kriminal. Ini sudah 3 tahun lalu. Kami 4 orang, 10 hari ke sana. Menginjil kepada bangsa itu. Jadi kalau di kota itu saya ketemu Indonesia lewat, India lewat, Thailand lewat, Jepang lewat. Ketemu bangsa itu, kita menginjil. 10 hari, tiap hari jangan kayak 8 jam. Pulang kami baptis dulu. Injil yang kuat. Wow. Tidak usah penjara. Kenapa? Injil itu kekuatan itu power banget, kuasa banget, perkataan banget dan itu orang semua lakukan. Karena iman timbul dari pendengar. Jadi mesti dengar. Nah, taat atau mereka menjadi perdebatan begitu banyak tuh orang tuh, logika sampai mereka tuh berdata menjadi pengetahuan. Ya. Tapi kalau orang taat itu tadi dia pergi Langsung dan kan? menginjil dan Ya. progresnya dan Ya. dia bertobat ya. Dan begitu itu orang percaya Injil, langsung baptis. Oke. Kita kasih Injil, percaya, baptis. Nggak mau baptis, tinggal. Berarti dia belum siap bayar harga. Baptis itu berarti dia akan siap dianiaya. Ya kan? Ya, pasti. Jadi, maaf. Kita harus menginjil, harus bijak. Saya namakan penginjilan kami itu penginjilan ramah lingkungan. Bus, keren. Kita tidak singgung agamanya, Ya. kita tidak singgung kitab sucinya, kita tidak singgung dia punya nabi. Oke. Enggak. Jadi caranya itu kita bikin perkalian yang baik. Oke. Kalau sudah kita punya hubungan yang baik dalam waktu singkat 5 menit, saya bisa bikin perkalian yang baik. Oke. Lalu kita bikin peralihan. Peralihan itu apa? Kita sadarkan bahwa dengan you punya perbuatan amal baik ibadah, you tidak ada kepastian keselamatan. Saudara boleh tanya sama semua orang yang ingin beribadah, berbuat amal. Apa pasti masuk surga? Enggak tahu. Wallahu a'lam. Setelah itu kita bikin pengisahan, kita beritakan. Ya, perkalian, peralihan. Jadi tadi dari kita bicara hal jasmani, kita bicara rohani, lalu kita bikin pengisahan. Dia sadar bahwa dia tidak bisa. Lalu kita tantang dia untuk. Oke. Nah, pengalaman pribadi Pak Pendeta, maaf ini sekarang sudah senior, umurnya 69 tahun, tapi luar biasa sekali. Kayak seperti kembali manusia baru. Amin. Ya. Tuhan bilang ketika kamu percaya, kamu terima Roh Kudus, baptis, pertobatan, baptis dan terima Roh Kudus, Tuhan akan berikan hati yang baru, roh yang baru. Dan itu Tuhan membuat kita taat gitu Pak Pendeta. Dan selama perjalanan Pak Pendeta, kendala terbesar tuh yang penginjilan itu apa sih? Jadi begini, Kendala. warisan gereja. Gereja sampai dari tahun 30 sampai 300 murni.
ketika gereja menjadi agama negara Romawi, Ah, dia rusak dari tahun 500 sampai 1600. Itu namanya abad kegelapan. terus, Jadi 1000 tahun gereja merosot. hmm, Terus abad ke-16 muncul Martin Luther. hmm, Jadi saudara bisa bayangkan, waktu Martin Luther, kalau gereja merosot sampai angka 0, ini dia harus naik sampai 10. Jadi reformasi hanya oleh iman, hanya berdasarkan terus hidup kudus, terus baptisan roh. Menurut saya, kita sekarang sudah ada di puncak gereja benar. hmm. Siapa itu? Gereja bawah tanah Cina. Gereja bawah tanah Cina sekarang berkembang dengan dahsyat. Tiap hari 30.000 jiwa baru. Tiap hari 30.000. Mereka buat jemaat mula-mula. Ya, Kembali lagi ke basic karena saya lihat gereja-gereja sekarang profesional ya. Ya. Harus main gitar yang sebenar, harus nyanyinya, harus larinya kiri. Kayak Bapak Pendeta tadi bilang miring begini, kalau tidak begini tidak kudus. Mereka lebih suka di profesional di gereja atau orang bertobat. kita bertanya. Fokus utama Ya. dari gereja itu apa? Ibadah. Pasti nggak. Doa semalam suntut. Pasti nggak. Pujian penyembahan. Pasti nggak. Apa punya fokus? Penginjilan. Benar. Pada waktu kita fokus penginjilan, semua yang nggak perlu-perlu hilang. Sebab apa? Di penginjilan itu bukan cuma perundangan besar, pertaruhkan nyawa. Atau kita penginjilan, kita sih nggak punya selera beli baju baru, handphone baru, pesta-pesta. Kenapa sih Pak Pendeta mau-maunya gitu? Mau penginjilan. Ah. Udahlah dunia ini hancur aja. Hmm. Kejahatan mana-mana bodo amat. Yang Oke. penting gua hamba Tuhan di gereja ada deh. Nah. Aman ya, ada mau maaf nih. Ah. Saya yang penting sudah ya lumayan lah bisa Ya. ngepul dapur lah. Jemaat begitu banyak. Kenapa sih Pak Pendeta mau injili lagi? Jadi begini ya, Usia sudah 69, Pak, tinggal sedikit lagi Tuhan panggil. dia bilang, Ya. mari ikutlah aku. Oke. Kamu akan kujadikan sambung. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Oh, itu luar biasa. Jadi siapa yang mengikuti Yesus berarti dia mau menjadi penjala manusia. Ada orang yang sudahlah Pak Pendeta, aku kan kerja di ini aja deh Pak Pendeta, enggak usah jadi penjala manusia. Orang yang ikut Yesus pasti menjala manusia, oke? Hmm. Kalau dia tidak menjala manusia, dia lagi ikut siapa? Oke. Dia lagi ikut siapa? Lagi ikut sinode Dia, kan? dia jadi ikut sinode Nah. atau dia pikir murid Yesus, ya harus ikut dia. Sebenarnya kita ini murid Kristus ya, Nah. ada Karais adalah murid Nah. Kristus ya. Berarti kita harus ikut Yesus, bukan Ya. ikut gereja. Apa tandanya ikut Yesus? Menjala manusia. Murid Yesus ada 12 orang, ketika dia bilang, ikut aku tuh tidak ada keputusan, tidak dicatat di Alkitab bilang dia tunda dulu besok atau sebentar. Oh, Enggak, dia ya. tinggalkan. Gitu. Itu harus tinggalkan. Ya, jadi ini saya dengar. Maaf, saudara. Saya ini tamat teologi tahun 75. Oke. Pulang ke gereja saya pengembalaan. Tidak ada penginjilan. Saya repot dengan persiapan khotbah, pagi paduan suara, rapat mengurus gereja, rapat wilayah, rapat daerah, rapat Habis waktu. Habis waktu. Anggota jemaat saya dari dalam kandungan sampai dalam kuburan saya doain. Lah hamil, Mutar di situ aja. hamil, lahir, ucapan syukur, tumbuh gigi, Nah. sakit, Hajar, doa, doa. mau masuk sekolah, doa, Ajar. tiap tahun, itu Iya. sih Bu. Saya punya teman dari Sumba NTT. Oh, Sumba. Namanya Umbunangi. Iya. Kalau dengar Umbunangi pasti Sumba. Sumba. 5 tahun lalu saya datang. Iya. Saya ketemu. Umur. Sudah pensiun ya? Ya. 50 tahun pelayanan? Ya. Kamu habis tahun 75 ke daerah bikin apa? Penginjilan, Fer. Ini agama suku. Jadi aku menginjil. Naik apa? Jalan kaki. Tahun 75 sudah. Naik kuda. Ah, ah. Sudah berapa tahun, Bu? Ya. Kamu hitung sejak 40 tahun lalu ada orang terima Yesus, dia dibaptis, punya anak, punya cucu, dikumpul itu kira-kira berapa jiwa? Iya. Dia diam. Kira-kira aja Bu. Baptis, punya anak, punya cucu. 7.000, Fer. 7.000 jiwa. Jadi hari terakhir Tuhan panggil, oh menangi. Apa yang saya menangi? Dia nggak tanya rumah adat sudah dibangun kah? Anak berapa? Dulu SMTH, saya muda, sekarang sudah STH dan sebagainya. Rumah kan enggak. Mana jiwa? Begitu umum tanya di mana jiwa, umbu dengan bangga. 7.000 Tuhan. Ferry Lembong, pendeta
40 tahun. Mana jiwa? Mati ya. Iya. 7.000 kurang 10, 700 nggak sampai. Kurang 10, 70 belum masuk. Kurang 10 tinggal 7. Mungkin itu pun menginjil dalam gereja. Ada cowok tertarik sama cewek cantik di gereja, dia nekat ikut radio. Saya menginjil dalam gedung gereja. Bukan di luar ya? Bukan, dan itu ya adalah sekitar 7. Saya bertobat 5 tahun lalu. Saya bertobat. Padahal sepanjang itu Pak Pendeta sudah punya gereja, Pak Pendeta sudah rutinitas gitu. Ya. Jadi Wow. saya bertobat saudara. Jadi saya punya hutang 7.000 jam. Makanya 5 tahun ini saya lagi mengansur hutang saya. Wow. Bagaimana caranya? Kalau saya menginjil pasti saya sudah tidak maksimal karena fisik terbatas. Walaupun saya siap. Saya pernah menginjil selesai di Blok M 8 jam. Saya teman. Jadi maka sekarang saya training gembala jemaat. Gembala jemaat jadul, dia training jemaatnya. Kalau jemaat 50 kakak, kan saya dapat 50 kakak. Saya punya mau invest di situ kan. Jadi saya sekarang repot. Kalau saudara gembala jemaat perlu saya, kontak saya. Siap. Kosong. Di sini Bapak Ferry. Ya, di 0813 1002 0702. Saya ulang ya. 08 oke. 13 oke. 1002 Saya kan materi sharing yang Ya. bersifat nasional. Ini bisa like, comment, subscribe di bawah. Kalau misalnya komen aja, karena Bapak Ferry ini saya ketemu baru 2 minggu lalu dan misi beliau luar biasa sekali. Beliau punya visi yang sangat besar. Terus beliau sekarang masih ada gereja, tetapi beliau lebih ke pelayanan di luar dan dia membangkitkan orang-orang anak-anak muda, generasi muda. Seperti dia ajar segala sesuatu tentang penginjilan, pekerjaan, motivasi yang sangat luar biasa secara gratis dan cuma-cuma Bapak. Ya. Luar biasa banget. Kita sebagai generasi muda belajar banyak dengan orang yang Amin. dulu bagaimana proses mereka. Proses yang segitu panjang, kadang-kadang kita cuma media sosial. Tapi hari ini ya Bapak, Ya. saya juga setuju, saya sangat senang sekali. Saya punya misi adalah kembali ke gereja mula-mula, saya habis pikir ya ke Rasulullah. Setelah itu kerinduan saya. Makanya aku sharing dan kita sehat speaker dan teman-teman kalau mau ingin hubungi Pak Pendeta Ferry Lembong dan boleh komen di sini atau hubungi nomornya. Ya, terakhir, saya baru kenal dengan Pak Hans ini 2 minggu. Iya. Kenapa Iya. saya bergabung? Kami tiap hari ketemu. Iya. Karena cita-cita Pak Hans itu jadi gereja mula-mula. Iya, betul. Kalau Bapak Ibu punya cita-cita gereja mula, saya gabung. Siap. Dan gereja mula-mula itu tidak hanya bicara roh, Iya. tidak hanya bicara jiwa, Iya. tidak hanya bicara itu, bicara tubuh. Iya. Makanya di gereja mula-mula dan tiap-tiap orang menganggap milik mereka adalah milik Yes. bersama dan Siap. tidak ada satu orang pun Betul. yang kelaparan. Makanya Betul. Pak Hans ini buka Zaut OYS. Iya. Di Zaut OYS ini kita jadi gereja mula-mula. Oke. Saya lihat satu Oke. persekutuan besar banget. Ya. Gereja besar banget, mereka di situ pura-pura. Hidup aku nggak bisa banget. Nah, Terus kesalahan temannya digosip kiri kanan, terlambat, pendeta atau Ya. apapun, cari muka, bla bla. Dan saya proses begitu banyak, bukan sakit hati. Tapi saya juga baru bertobat, Amin, saya mulai amin. bertobat lagi dan Amin. saya tidak menunggu waktu kapan, tetapi saya menunggu sekarang saatnya Ya. dan gereja mula-mula akan terjadi. amin. Tidak mungkin kita mau bangun gereja mula-mula di hari ini. Saya kasih tahu cuma satu, ketika lo tanam tidak akan pernah Tuhan akan pasti akan buat pertumbuhan. Amin. Ya. Tidak bisa ribuan orang, mulai kami lain tetangga kami, Amin. ketemu dengan bapak angkat saya, Ya. mulai dengan 2 orang tetangga kami. Amin. Saya punya misi melayani tanpa ada suku, bangsa dan ras. Kebetulan saya dari kabupaten yang namanya lahir Pancasila Pak. Jadi Pancasila itu sudah mendarah-daging kita. Kan? Amin, amin. Keluarga kita juga yang beberapa macam agama, bapak angkat saya juga banyak yang beragama lain. Ya. Terus saya pikir bahwa manusia ini hidupnya cuma numpang tidur di Ya. sini dan ini harus Sawa itu apa Pak? Sawa itu rumah, Ka itu apa? Kebaikan. Rumah kebaikan di sini kita betul-betul melayani. Oke. Oh yes, kebetulan ada salah satu perusahaan yang saya ikuti. Ya. Ini juga memberkati banyak orang bagi teman-teman yang ingin sharing Ya. tentang bagaimana membuka Ya. rumah sehat dan bagaimana membuka home class bagi UKM. Teman-teman gereja boleh sharing dan saya. Biasanya kalau teman-teman gereja pelayanannya fokus saya tadi melayani gereja bla bla bla. Mereka kekurangan uang.
kekurangan uang. Setelah orang bicara tentang uang, mereka ilfil. Bagaimana lu menginjil orang? Bagaimana mereka orang datang ke tempat kita bisa kasih makan kalau tidak ada uang? Wah, berputar di situ saja, mutar lingkar di situ. Lah, orang yang kuat secara Alkitab bagus, pikirannya bagus, mereka berputar ya, orang-orang yang gitu tidak bisa keluar dari gedung gereja, dan itu sesuatu yang luar biasa. Saya lihat di media sosial sekarang kan hebat banget. Salah satu Yusuf Manibolo, saya sangat senang sekali siaran dia sangat terbuka banget, dan itu menjadi membentuk diri kita untuk bisa terbuka hari ini tentang Alkitab. Orang cuma cerita Alkitab, orang lapar di pinggir jalan maka kasih nggak? Orang gila kita lihat orang Kristen tuh hatinya luar biasa bagus, tapi mereka tidak seperti Bapak Pendeta Lembong tadi bicara tentang, saya tidak menghakimi, tapi apa yang Tuhan taruh di visi kita, itu harus kita kerjakan. Proyek itu, proyek kemanusiaan itu proyek yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa dunia ini semakin hari semakin jahat. Di gereja juga bisa berubah. Sekarang kehidupan cara bergereja, cara penyajian apa materi apa semua. Sekarang kalau kita mau pingin khotbah aja, kita buka YouTube aja sudah bisa. Tetapi hari ini kita kembali ke dulu, Pak. Kembali ke gereja mula-mula. Dan itu kerinduan saya, kerinduan Bapak Pendeta Lembong. Dan saya ketemu Bapak Pendeta ini sangat luar biasa sekali, membentuk banget saya. Dan saya diarahkan banyak hal. Pilihannya juga mau atau tidak. Mau sama dengan bisa. Kalau tidak mau ya udah. Tuhan bilang ikutlah, kalau masih menunda ya udah kita tinggalkan. Dan banyak orang, dan kita menjadi pemimpin itu satu proses yang sangat panjang. Saya terima kasih ke kakak-kakak rohani saya yang membentuk saya sampai hari ini. Komitmen dan takut akan Tuhan. Di mana sih kita berada, kita terus melakukan komitmen itu. Yang kedua, saya tidak berani untuk bisa menghakimi orang lain, karena saya juga manusia tidak sempurna. Saya manusia salah, dan saya betul-betul ketika orang tidak ikut Tuhan dari nilai pikiran sendiri, saya tinggalkan. Karena itu keputusan membulat, dan saya terus membangun. Saya jujur, saya dari dulu kan kita latar belakang orang yang suku, Pak. Pendeta. Itu ada jauh dari kehidupan kita. Terus yang kedua, kami lebih suka adat istiadat. Kepala suku dah bicara tentang tanah adat lah. Nah gitu-gitu seperti itu. Akhirnya saya bertobat di Makassar. Saya ada satu gereja itu dulu gereja sel. Jadi akhirnya ke gereja sel, saya betul-betul melihat sesuatu yang berbeda, itu kehidupan. Kalau mereka cerita tentang kita penginjil kita bisa bilang sama aja. Orang dunia aja bagus. Orang dunia masih kasih makan saya. Orang di gereja aja masih gitu. Nah, aku bertobat karena perbuatan mereka. Nah, di awal orang bertobat tidak bisa kita hajar Alkitab. Cara penginjilan yang saran itu wajar Alkitab, kalau orang bertobat tinggalin. Saya harus kasih makan, saya harus kasih. Kalau dia tidak mau ya tidak mau ya. Tuhan yang akan membuat dia bertobat. Itu sih aku lihat dari kisah Rasul 2 ini ada yang bertumbuh. Saya punya kerinduan gereja saya yang akan jalan. Penyertaan doakan bahwa channel 3M itu memenangkan, melatih, dan menjadi pemimpin itu satu proses. Saoka itu adalah rumah Tuhan, rumah kebaikan ini kita akan jalan. Teman-teman yang Kristen dukung channel ini untuk bisa subscribe, like, dan komen dan share. Masukkan juga ke kita untuk bisa kita membuat konten-konten yang bagus. Kita tidak menghakimi agama, kita tidak menghakimi suku. Dari manusia di bumi ini harus betul melayani. Kita ada di sini karena pelayanan. Terima kasih Pak Pendeta, hari ini sudah mampir di channel kami. Kami baru bangun channel. Mudah-mudahan puji Tuhan ketika dia berkati, kita akan terus bertumbuh sampai hari ini. Oke, sebelum itu kita tutup acara ini, Pendeta doakan. Terima kasih buku yang sudah kasih dan saya akan baca. Dan ini menjadi bekal saya. Terus buku pertama Pak Pendeta kasih bilang ini Bangkit Kembali, Training for Trainer. Pengaruh dahsyat dari pemuritan yang sejati. Ini buku yang luar biasa sekali, dan saya baru baca beberapa topik, itu dahsyat banget. Teman-teman, walaupun kita baca profesional buku, tetapi kembali ke Alkitab ya Pak Pendeta bilang tadi. Dan ada pengarahan-pengarahan sangat luar biasa. Pilihannya mau atau mau lakukan. Kalau tidak mau jangan. Oke, ketika saudara hari ini masih tetap di gereja dan sesuatu yang tidak bisa sharing dengan kehidupan saudara, jangan berpikir bahwa lu orang Kristen. Orang Kristen itu adalah pergi menjadikan mereka adalah murid Tuhan Yesus, bukan pindah gereja ya. Terus yang kedua, pelayanan kamu adalah melakukan ketaatan untuk amanat agung. Benar ya? Setuju. Nah, itulah jadi murid Kristus. Sebenarnya kata Kristus adalah kita adalah seorang murid Kristus, bukan karena Kristen ya. Kristen. Kalau aku mau pengen jadi Kristen atau jadi murid Kristus, aku jadi murid Kristus deh. Supaya melakukan amanat agung tadi. Ya, buat Tuhan menginjil, setelah itu Tuhan tambahkan orang percaya dan mereka sehat sepikir, mereka membangun kerajaan Allah. Itu sih. Oke, sebelum itu saya terima kasih untuk buku ini, saya
menjadi apa namanya kuat, dan saya terus baca. Mudah-mudahan ke depan puji Tuhan kalau Tuhan kasih berkati kita bisa ketemu lagi di channel berikutnya Pak Pendeta. Sebelum itu kita doakan ya Pak Pendeta. Oke, sebelum itu closing statement dari Pak Pendeta secara keseluruhan pertemuan hari ini. Mungkin kita salah-salah, mungkin belum terlalu atur, ini alamnya banget Pak Pendeta. Oke. Tugas utama gereja adalah menjadikan semua bangsa murid. Amin. Menjadikan semua bangsa murid Oke. Yesus. Ini 5 kita peras pemuridan. Amin. Dan pemuridan hilang dari. Yes. Oke. Itu saja teman-teman. Terima kasih. Jadi orang Kristen kalau di gereja loh terus cuma tidur sana, pintar main musik, pintar apa, itu tidak ditanya ke Tuhan. Tuhan bilang pujilah dengan segenap hati, segenap jiwa, itu yang berikut, tetapi yang pertama nama aku supaya semua orang di dunia ini menjadi murid Yesus. Amin. Pengikut Yesus, murid Yesus ya, bukan Ya. ikut gereja Kristen. Betul. Saya pikir semua agama menjadi murid Kristus tentang kasih, bicara tentang kemurahan, ketulusan, karena Tuhan Yesus adalah kasih. Ya, begitu banyak bicara tentang kebenaran itu yang kasih lebih. Tapi perbuatan kita dibuat orang, ini murid Yesus nih begitu. Bicara apa adanya, tulus, tidak ada motivasi lain, ya kan? Saya pikir dekat karena dia kaya, dekat karena ini. Oke, pendeta dekat ini orangnya hebat, ini terus mesti gitu Pak. Kita harus menginjil setiap hari pendeta ya. Ya, saya seorang network marketing, Ya. saya seorang network, kalau setiap hari kita harus telepon 20 orang. Ya. Ketika ketemu Pak Pendeta ini saya telepon untuk bicara tentang Kristen, bicara tentang agama lebih dari 2 orang sampai 10 orang sehari. Itu membuat saya bertumbuh. Terima kasih. Itu aja, dan Pak Pendeta sebelum kita terakhir kita berdoa. Ya. Oke Tuhan, terima kasih. Hari ini kami percaya bukan secara kebetulan kami ketemu dengan Pak Pendeta Ferry Lembong. Tuhan berkati dengan usianya 69 tahun, Ya. semangatnya luar biasa sekali Tuhan. Taruh hati kami yang terus tulus setiap hari waktu kami ketemu orang, sesuatu yang baik, Tuhan ajar kami untuk bisa mengasihi, Ya. ajar kami terus untuk kemurahan. Amin. Ampuni kami jika kami perlu menghakimi banyak orang, tapi kami tidak memberikan buah yang baik. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat Indonesia, Ya. Indonesia damai. Indonesia penuh dengan whatever fiber, Ya. dan Indonesia beri kebangkitan. Ampuni kami jika kami salah Tuhan. Amin. Ini doa kami, Tuhan, syukur kami. Hari ini kami khawatir Tuhan. Sebenarnya yang khawatir akan hidup apa yang makan atau minum. Ditambahkan ke kerajaan Ya. duluan kerajaan Allah. Tuhan, terima kasih Bapak. Kami berkati gereja seluruh Indonesia. Ya. Kami berkati agama-agama seluruh Indonesia. Ya. Kami berkati suku-suku bangsa 34 provinsi seluruh Indonesia. Di bawah kasih tangan-Mu kami akan pergi. Terima kasih Bapak. Ini doa kami, saudara-saudara kami. Kami berdoa juga buat Bapak Pendeta Amin. Ferry Tuhan. Ferry Lembong Tuhan, dalam nama Tuhan, pelayanannya, penginjilannya, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, hormat, kemuliaan dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Haleluya. Amin. Amin.